warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan, Bapak U. Susni Mahmud, Eskep MSI, beserta teman-teman kelas KP24D sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan memaparkan materi mengenai praktik budaya dan agama yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Cahyani selaku moderator dan beserta dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mutia Nanda Syafirani, yang kedua ada Intan Febrianti, yang ketiga ada Syahla Nindya Albani, dan yang keempat ada Ega Saskia Winarti sebagai pemateri. Baik, tanpa berlama lagi, mari kita mulai presentasi kali ini dengan pembahasan materi mengenai praktik budaya dan agama yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Secara konseptual, budaya dan agama merupakan sistem nilai, kepercayaan, serta praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kedua aspek ini yang membentuk cara individu memahami kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memaknai kesehatan dan penyakit, proses penyembuhan, serta perawatan medis. Dalam konteks pelayanan kesehatan, budaya dan agama bukan hanya berperan menjadi latar belakang sosial, tetapi juga turut mempengaruhi sikap, keputusan, serta perilaku masyarakat dalam mencari dan menerima layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya dan agama menjadi hal yang sangat penting bagi tenaga kesehatan agar pelayanan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh pasien. Selanjutnya, definisi. Untuk memahami lebih jauh peran budaya dan agama dalam pelayanan kesehatan, selanjutnya kita akan melihat pengertian dari budaya dan agama itu sendiri. Yang pertama, budaya merupakan seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, serta memengaruhi cara individu berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam bidang kesehatan, budaya membentuk pemahaman masyarakat tentang konsep sehat dan sakit, penyebab penyakit, pilihan pengobatan, hingga cara berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya, yang kedua, agama adalah sistem keyakinan dan praktik spiritual yang menjadi pedoman hidup individu dan masyarakat. Nilai-nilai agama berperan penting dalam membentuk sikap pasien terhadap penyakit, penerimaan terhadap diagnosis, kepatuhan dalam menjalani pengobatan, serta pengambilan keputusan medis. Lalu selanjutnya ada integrasi nilai, budaya, dan agama dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pengobatan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan agama pasien. Setiap pasien memiliki latar belakang nilai dan keyakinan yang berbeda, sehingga cara mereka memahami penyakit dan menerima pengobatan juga tidak sama. Perhatian terhadap budaya dan agama penting agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Perhatian terhadap budaya dan agama ini sejalan dengan beberapa prinsip dan regulasi. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, bermutu, dan berpusat pada kebutuhan pasien. Yang kedua, Kode Etik Tenaga Kesehatan yang mengharuskan tenaga kesehatan menghormati nilai, keyakinan, dan martabat pasien. Yang ketiga, pendekatan patient-centered care yang menuntut tenaga kesehatan untuk memahami latar belakang budaya dan agama pasien dalam setiap proses asuhan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai praktik budaya dalam pelayanan kesehatan. Praktik budaya dalam pelayanan kesehatan merujuk pada nilai, kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi cara individu memahami konsep sehat dan sakit, menentukan pilihan pengobatan, serta berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Budaya merupakan faktor mendasar yang membentuk perilaku kesehatan, termasuk persepsi penyakit, kepatuhan terapi, dan penerimaan terhadap tindakan medis. Praktik budaya bersifat kontekstual, dinamis, dan beragam, dipengaruhi oleh latar belakang sosial, etnis, pendidikan, serta pengalaman hidup, serta mencakup sistem nilai, pola komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam perawatan.
Adapun bentuk praktik budaya dalam pelayanan kesehatan dapat terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, adanya keyakinan tentang penyebab penyakit yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga spiritual, supranatural, atau akibat pelanggaran adat. Yang kedua, penggunaan pengobatan tradisional dan konsultasi dengan penyembuh adat sering dilakukan sebelum pasien mengakses layanan kesehatan modern. Yang ketiga, terdapat pantangan makanan dan praktik diet tertentu, terutama pada masa sakit, kehamilan, dan nifas, yang didasarkan pada nilai budaya. Yang keempat, cara pasien mengekspresikan rasa sakit dan keluhan kesehatan dipengaruhi oleh norma budaya, termasuk sikap tubuh dan pola komunikasi. Yang kelima, pengambilan keputusan medis sering dilakukan secara kolektif dengan melibatkan keluarga besar atau tokoh adat. Dan yang terakhir, sikap terhadap upaya promotif dan preventif seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan screening kesehatan juga dipengaruhi oleh kepercayaan budaya. Selanjutnya yaitu ada contoh praktek budaya dalam pelayanan kesehatan. Untuk memperjelas contoh praktek budaya dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam berbagai contoh, yaitu yang pertama, pada masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah, persalinan masih banyak ditangani oleh dukun beranak atau sando, berdasarkan kepercayaan budaya dan spiritual, sehingga pemanfaatan fasilitas kesehatan modern sering terlambat. Yang kedua, sementara itu, masyarakat suku Asmat di Papua memaknai penyakit sebagai gangguan spiritual atau pelanggaran adat, sehingga pengobatan awal dilakukan melalui tokoh adat atau penyembuh tradisional. Selanjutnya yaitu ada praktik agama dalam pelayanan kesehatan. Selain budaya, agama juga memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan. Agama menjadi sumber dukungan psikologis dan emosional yang memberikan harapan, ketenangan batin, dan makna hidup bagi pasien. Nilai spiritual memengaruhi penerimaan diagnosis, keputusan terhadap pengobatan, serta keputusan medis yang diambil pasien. Praktek keagamaan seperti doa, ibadah, dan spiritual sering dijadikan pelengkap pengobatan medis. Selanjutnya yaitu ada nilai spiritual dalam pelayanan kesehatan atau perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, nilai spiritual dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dari berbagai hal. Yang pertama, kesehatan dipandang sebagai amanah dan bagian dari ibadah, sehingga menjaga kesehatan memiliki nilai religius. Yang kedua, penyakit dipahami sebagai ujian, namun umat Islam tetap dianjurkan untuk melakukan ikhtiar pengobatan. Yang ketiga, pengobatan modern seperti vaksinasi, operasi, dan terapi klinis diterima sebagai bagian dari usaha yang sejalan dengan ajaran agama. Yang keempat, selain itu, pengobatan tradisional dan herbal seperti madu, batu sauda, dan minyak zaitun digunakan sebagai pendukung kesehatan. Yang kelima, doa dan ruqyah syariah juga dilakukan sebagai penguatan spiritual dan psikologis pasien. Yang keenam, penerapan nilai Islam ini dapat dilihat pada rumah sakit berbasis syariah, serta panduan etika medis terkait vaksin, donor organ, dan teknologi reproduksi. Selanjutnya, dampak budaya dan agama dalam pelayanan kesehatan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, meningkatkan penerimaan dan kebutuhan pasien terhadap layanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis budaya dan agama. Yang ketiga, memberikan dukungan spiritual yang memperkuat kesehatan mental, rasa makna hidup pasien. Yang keempat, mendorong pengembangan pelayanan kesehatan yang lebih humanis, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pasien. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, menimbulkan potensi konflik nilai antara pasien dan tenaga kesehatan terkait keputusan medis. Yang kedua, menghambat komunikasi klinis akibat perbedaan budaya, bahasa, dan keyakinan spiritual. Yang ketiga, menyebabkan ketergantungan pada pengobatan tradisional atau alternatif yang belum terbukti secara medis. Yang keempat, menimbulkan perbedaan pandangan antara pengobatan spiritual dan fisik yang dapat mempengaruhi keharmonisan proses perawatan. Selanjutnya, strategi pelayanan kesehatan berlandasan budaya dan agama. Yang pertama, meningkatkan kompetensi budaya tenaga kesehatan dalam memahami nilai dan keyakinan pasien. Yang kedua, melaksanakan pelatihan pelayanan dan komunikasi peka budaya. Yang ketiga, melakukan cultural assessment dalam perencanaan asuhan. Yang keempat, menghormati serta mengintegrasikan nilai budaya dan agama pasien dalam perawatan. Yang kelima, melibatkan keluarga dan komunitas sesuai budaya pasien. Yang keenam, mengembangkan kolaborasi
lintas sektor dalam pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, menyediakan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi, sensitif budaya, dan berkeadilan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa budaya dan agama memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan. Budaya mempengaruhi cara pandangan masyarakat tentang memahami sehat dan sakit, menentukan pilihan pengobatan, serta membentuk pola komunikasi dan pengambilan keputusan selama perawatan. Nilai-nilai budaya seperti kepercayaan terhadap penyebab penyakit, pantangan makanan, penggunaan obat tradisional, dan keterlibatan keluarga dalam keputusan medis menjadi faktor yang sangat perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan agar pelayanan dapat diterima dengan baik. Selain budaya, keyakinan keagamaan juga membentuk sikap pasien terhadap penyakit, mendorong perilaku menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah, serta mempengaruhi penerimaan pasien terhadap tindakan medis. Praktik budaya dan agama ini dapat membawa dampak positif seperti meningkatnya kepercayaan pasien, kepatuhan terhadap pengobatan, dan rasa nyaman secara psikologis dan spiritual. Namun, jika perbedaan pandangan tidak dikelola dengan baik, dampak negatif dapat muncul, misalnya penolakan tindakan medis, keterlambatan pengobatan, atau kesalahpahaman antara pasien dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, strategi pelayanan yang sensitif terhadap budaya dan agama pasien menjadi sangat penting. Tenaga kesehatan perlu meningkatkan kompetensi budaya, berkomunikasi secara terbuka dan empatik, melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, serta menghormati praktik keagamaan selama tidak bertentangan dengan prinsip keselamatan pasien. Demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya budaya dan agama dalam pelayanan kesehatan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.